Buat apa di sambutan Wapres itu menekankan tidak boleh ada visi kepala daerah kecuali visi presiden? Loh. Dan akhirnya Wakil Presiden Indonesia Gibran tampil bicara tanpa teks. Setelah kemarin tak kritik nggak mau sambutan di lomba MTQ antar ASN. Nah ini dia bicara saat menutup rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah. Yang dihadiri hampir mencapai 6.000 orang. Yang hadir tidak hanya kepala daerah namun juga Forkominda atau Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Nah, siapa mereka? Ya selain wali kota, bupati, dan gubernur berarti ada Kapolres, Dandim, dan juga Kapolda. Tapi benarkah Gibran menutup acara tanpa teks? Bicara tanpa teks dan hanya langsung lisan gitu. Ya memang saat berada di panggung nggak bawa kertas, cuma bawa mic aja cekelane ya. Mic bukan mie loh, mic nanti dikira mie susu. Melainkan mikrofon. Itu loh yang tinggo halu-halu itu loh. Nah, tampil di panggung tanpa teks. Lah, apa dikira dia hebat, jago orasi itu. Ya nanti dulu. Ya seperti Begawan itu nggak mudah diapusi itu nggak mudah. Lah itu di kiri dan kanan itu di panggung itu kan ada monitor besar itu yang bisa menampilkan teks teks yang berjalan. Dengan usia belum kepala 4 itu hanya melirik gini aja. Teks akan mulai terbaca jelas. Maupun ukurannya hurufnya itu gede-gede itu gampang dibaca. Ya cetak tur meloh, tinggal baca. Hanya saja ini, hanya saja. Pidatonya nggak panjang. Serta separuh pidatonya untuk melihat beberapa data aja lah. Yang ditampilkan di layar besar yang menghadap ke peserta. Artinya, yang dia sampaikan ya hanya substansinya saja. Intinya sih hanya satu. Agar kepala daerah harus memahami visi presiden. Ingat ya, memahami visi presiden. Problemnya, apakah yang disampaikan wakil presiden itu pas? Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Menurut Begawan, luput. Itu belas nggak pas. Mengapa tidak pas? Kan status semua kepala daerah ini menjabat kepala daerah, memimpin di sebuah wilayah daerah. Alias kepala daerah sementara yang saat ini diundang loh. Tahu maksudnya? Karena besok tanggal 27 November itu baru ada pemilihan kepala daerah yang beneran. Tak lama lagi mereka bakal diganti oleh kepala daerah yang terpilih dalam pilkada serentak. Tanggal 27 November, wis toh, tak jamin. Mereka akan diganti kepala daerah yang tenanan itu. Kemarin kan hanya pejabat sementara itu. Yang menang di pilkada 27 November nanti. Nah cuma pelantikannya memang waktunya beda-beda, tidak serentak. Semua orang daerah bareng enggak. Nah di sini Om Begawan perlu tegaskan ini. Pidatonya Gibran ya orang yang gunane. Pertama sebagai pejabat kepala daerah, mereka yang hadir itu tidak boleh menetapkan kebijakan strategi daerah, ya nggak boleh, apalagi punya visi. Fungsi mereka sekarang ini ya hanya administratif untuk melanjutkan, memimpin sementara kepala daerah yang sekarang kosong itu. Ngerti dong Om Polres yang dimaksud dengan fungsi administratif? Ya kayaknya ada undangan, ya dihadiri, mimpin upacara, buka acara, meresmikan sebuah event dan sebagainya, tanda tangan berkas-berkas serta kegiatan sejenisnya, tapi tidak bisa melakukan kebijakan. Ya, mereka tidak bakalan hadir di DPRD untuk bahas perda, enggak. Mereka nggak mungkin mengeluarkan SK pengangkatan kepala dinas, gonta-ganti lurah, atau mutasi pegawai dan sebagainya, nggak boleh. Mereka nggak mungkin itu. Mereka juga nggak mungkin menetapkan
APBD bersama wakil rakyat daerah. Itu masih diantaranya loh. Masih banyak, ada banyak kebijakan strategis lain yang tidak bisa mereka tetapkan. Makanya, buat apa di sambutan Wapres itu menekankan tidak boleh ada visi kepala daerah kecuali visi presiden. Loh, lah omongannya ini Nurul Begawan yo sia-sia no. Lah mereka itu cuma cadangan loh. Pengganti sementara, pejabat sementara. Lah Pak Gibran gak ngrumangsani sejak budalnya presiden luar negeri. Dia kan yang gantiin posisi presiden. Memang dia bisa gitu punya keputusan strategis. Oh enggak boleh. Misalnya nih ganti menteri atau wakil menteri, reshuffle menteri mengeluarkan keputusan presiden yang tentang sesuatu, kebijakan dan sebagainya. Atau tiba-tiba menaikkan anggaran buat IKN. Ya kelas tidak boleh. No. Sesuatu yang kebijakan negara ini menteri kontelpun Pak Prabowo yang sedang tugas di luar negeri, kunjungan ke luar negeri, nggak boleh wakil presiden. Apapun wakil presiden itu pembantu presiden, nggak boleh. Nanti begitu kepala daerah terpilih disahkan setelah Pilkada serentak 27 November, para pejabat kepala daerah sementara ini yang hadir di acara koordinasi nasional balik ke posisinya masing-masing. Ya mungkin ada yang nggak dapat jabatan juga bisa. Balik ke posisinya. Para pejabat kepala daerah yang hadir kan punya jabatan sendiri di institusi semula itu. Sebelum mereka ditempatkan untuk pejabat sementara di daerah-daerah masing-masing. Baik kabupaten, kota, dan provinsi. Mereka semua itu ASN. Ada yang dari pemerintah provinsi, dari kementerian-kementerian, ada dari KPK ada itu. Atau lembaga tinggi negara yang lain. Nah, mbok ceramah soal visi dan sebagainya. Visi presiden loh itu. Nggak ada gunanya. Omongannya sendiri itu jiplak-plek gitu sama Pak Jokowi. Wah jiplak, malah keliru. Ini ada kesalahan fatal ini. Waktu Pak Jokowi masih jadi presiden, dia pernah bicara jika menteri itu tidak boleh punya visi. Yang ada itu visi presiden. Kalau Jokowi yang bicara dan diajukan pada para menterinya itu baru benar. Itu presiden dan menterinya secara nasional, skala nasional. Lah mengapa omongan Jokowi sama Gibran beda maknanya? Jokowi presiden, omongannya disampaikan di depan menteri dan menteri itu ditunjuk. Dipilih lah, diseleksi buat membantu dan mensukseskan visi presiden. Nah, koreksi atau kekeliruan Gibran itu, omongan itu dia tujukan pada para penjabat kepala daerah. Penjabat itu pejabat sementara. Ya. Yang sebenarnya nanti mereka pasti diganti. Nah, sedang kepala daerah sesungguhnya yang milih rakyat tanggal 27 November nanti. Kepala daerah asli sewaktu jadi calon punya visi misi sendiri loh. Ada. Ya, seperti di kabupaten kota, itu calon kepala daerah itu punya visi misi yang dipaparkan kepada masyarakat untuk menarik pemilih. Yang harus mereka jalankan setelah nanti dia terpilih. Lah nek kepala daerah gak boleh punya visi. Lah emang dia bekerja buat presiden. Ya enggak dong. Bahwa dia harus mensukseskan program pemerintah pusat itu iya, benar. Program-program pemerintah, tapi tidak semua pemerintah daerah mendapatkan semua program pemerintah pusat. Beda-beda kondisi dan situasinya, atau situasi kondisi yang berbeda di antara daerah satu dengan yang lain. Ya, kalau kayak KIP, Bansos, KIS, BLT atau PKH mungkin semua daerah adalah seluruh Indonesia itu sama kebijakannya. Nah bagaimana dengan program pembangunan jalan tol? Tidak semuanya dilewati. Pembangunan bandara, tidak semua punya bandara. Pelabuhan, hanya di pinggir pantai aja yang punya pelabuhan. Bendungan, food estate, proyek strategis nasional, kan ya nggak semua wilayah ada. Beda-beda. Nah di sisi lain, tantangan tiap daerah kan yo beda-beda juga. Sesuai situasi kondisi mereka. Orang podo gitu. Ini contoh ini, di Solo Raya. Non Wonogiri lah misalnya. Apa ada program penghapusan hutang nelayan dari pusat? Ya gak bakalan ditemukan. Nah, Wonogiri mungkin ada karena punya waduk Gajah Mungkur. Ya dianggap sebagai nelayan itu. Orang ono laut ada nelayan, wis gak mungkin.
Termasuk juga di Bogor misalnya, ada potongan harga buat pengguna tol laut. Ya lucu, nggak punya laut toh. Makanya mendengarkan pidato Wapres yang nggak panjang kemarin tuh, Om Begawan jadi bingung. Ya, Om Begawan kan suka ini, seneng ya, mengamati segala suatu tingkah pola politisi. Boleh dong mengkritik. Ini RI 2 loh. Kalau bicara soal tidak boleh ada visi lain selain visi presiden ini, apa dipeseni Pak Prabowo ini. Padahal Pak Prabowo nggak pesen gitu loh. Pasti Pak Prabowo paham itu. Kan aneh banget ini. Nggak ada yang salah dengan kalimatnya, itu nggak ada yang salah. Tapi tidak pada tempatnya. Jika itu disampaikan di rapat kabinet, di depan para menteri atau wakil menteri, kepala badan utusan khusus, staf khusus, apalah gitu. Ya silahkan saja. Aneh banget no, Wapres kita ini bukankah dia itu bekas wali kota loh. Masa nggak mengerti beda antara penjabat wali kota sama wali kota yang sesungguhnya. Penjabat bukan pejabat. Dan semoga ini dari para penjabat kepala daerah yang hadir yang kemarin tuh, yang ya gak ada yang mempertanyakan hal itulah. Mungkin juga orang di rumah ya bisa. Formalitas cuma datang dong. Mungkin ora penting lah. Nah, karena dia kan bukan wali kota yang asli. Entar lagi diganti, yang ngapain di rumah gitu. Lucu banget toh. Nah, perlu dicari tahu ini juga ini. Siapa yang ngasih ide itu? Atau bicara soal visi presiden. Itu muncul dari Gibran sendiri. Nah, kalau benar muncul dari dirinya sendiri, wah ini berarti anggapan publik tentang kemampuannya naik level jadi tokoh nasional ya belum pantas. Masih butuh banyak waktu gitu. Hingga kemudian Pak Mendagri sama maju meminta pemukul gong itu dan bersalaman. Nah ini tak sampaikan. Belas tidak dengan kebencian loh. Saya tidak memuji Gibran, enggak ya. Ini hanya mengkritik supaya dia akan lebih dewasa loh. Justru ke depan harus lebih diperbaiki lagi. Terutama substansi pidatonya itu. Jangan juga kayak kemarin menolak pidato. Wah itu. Ya mungkin karena tidak siap. Tidak ada running tag dan sebagainya. Mungkin nggak bisa. Nah itu merendahkan yang punya acara loh. Pasti yang punya acara pengen mendengarkan apa yang disampaikan pejabat sekelas presiden atau wapres. Lah kok malah bisu. Gak ngomong ini. Ini penting ini. Meski kesannya cuma bicara di depan panggung, sama pentingnya dengan ngompol. Karena menyajikan, menjadikan, dan bisa memberikan pemahaman rakyat agar menjadi cerdas. Ngono ta. Ben rakyat orang ngango, rakyat tidak apa-apa. Mololak-lolok tok, kaya pitik ketulup. Jadi ngompol ini bisa mencerdaskan masyarakat. Bila menyimak dari awal sampai akhir itu. Iya, pesan Om Begawan, salam ngompol, salam Begawan, dadah.